What's up teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini masih suasana Agustusan buat teman-teman semuanya. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Masih pada sehat kan ya? Nah, ini lu lihat dong. Nih sekeliling gua nih udah banyak kayak yang bergelantungan. Ini gua jauh-jauh banget datang buat nemuin salah satu orang yang sangat inspiratif buat teman-teman. Ya, jangan kemana-mana, kita tonton Ceker Cerita Keren. Teman-teman, kita kayaknya nggak usah pakai lama kali ya. Gue juga udah nggak sabar banget sih ini, pengen ngobrol sama orang yang, aduh, keren sih asli nih. Pas lah sama temanya ya, Ceker Cerita Keren. Nggak usah lama-lama, udah ada di samping gua, Satria. Yoi, Bang Nyo, gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Ente gimana nih? Alhamdulillah, lancar. Masih inilah ya. Masih segar, merdeka. Teman-teman, udah nggak sabar kan ya semuanya ya. Langsung aja kita tanya-tanya nih, Satria. Oke, Satria. Iya, Bang Nyo, gimana? Satria aja apa gimana nih? Gue biasa dipanggil ada bangnya gitu di depan. Bangsat. Nggak apa-apa nih. Kagak apa-apa, nyantai gaul. Ya, kalau gua pertama sih kalau gue boleh tahu ya gitu ya. Awal-awal sih gue pengen nanya ini dulu nih. Kesibukan saat ini yang menurut lo paling prioritas nih ya. Lagi ngerjain apa atau lagi ngapain? Kesibukan sih lagi mulung, bisa dibilang dagang pakaian bekas gitu. Bisa aja ya, mulung. Oh, kayak thrifting gitu ya? Iya, betul, trip pakaian bekas gitu. Oke, siap. Gini, Satria, gue sih pengen tanya, menurut pandangan dari mata lo nih, dari kacamata lo ya kan, kalau ngelihat anak muda sekarang nih ya, anak muda sekarang kan banyak yang nggak, kalau gue bilang sih kayak wrong way ya, kayak salah jalan gitulah. Mereka nggak bisa nemuin jati dirinya sendiri. Jadi menurut lo banyak anak muda sekarang yang nggak inspiratif. Menurut lo pandangan lo kayak gimana nih buat anak-anak sekarang? Pandangan gue sih ya gimana caranya dia bisa memotivasi diri. Ibarat kata dia harus mikir sama keadaan orang tua gitu kan. Kalau tidak memumpuni, jangan berlagak ke atas atau ketinggian gitu. Jadi kayak stay on the line ya. Kalau bisa lebih ke positif, menghasilkan uang gitu kan. Terus apa lagi? Lebih ke gimana ya? Berinovatif lah, kreativitas diri kembangin. Maksudnya kita nih misalkan nih anak muda nih udah pada lulus dari sekolah, kita mau ngapain gitu kan kalau cuman masih nongkrong, minum-minuman atau yang nggak beres lah istilah katanya kan gitu. Anak muda mah nggak jauh lah Bang dari kata dari hal-hal tersebut gitu ya kan. Ada baiknya kita lebih ke kenapa yang nggak positif dan menghasilkan sebuah cuan. Asik, gitu. Cuan for life. Keren. Ini gue demen nih. Jadi bisa gue simpulkan ya, gali terus ya yang kita punya, jangan salah jalan lah ya, biar teman-teman bisa berguna gitu ya. Betul. Sebenarnya kan anak muda sekarang kan inovatifnya atau daya pikirnya lebih masih seger lah gitu. Masih fresh ya? Nggak kayak ente udah tua. Saya mau umur kacau. Terus lebih ke mending kalian kembangin ke hal-hal positif yang bisa menghasilkan, yang bisa berguna, bermanfaat buat keluarga di sekitar. Gitu. Setuju gue asli, gila gue keren banget. Ya perlu gue akuin sih ya memang sih. Boleh tau gak sekarang umur berapa? 18 jalan 19 tahun. 18
jalan 19 tahun. Ya buat ciwi-ciwi. Ya, ciwi ini ya kan. Nih, aduh, dede-dede gemoy nih mainan ini ya kan. Wah, gila nih sih kalau gua. Jadi gua kayak gini saat gua kayak ada Gimana? Gua kayak ada temen, dia itu followers lu gitu di akun Instagram lu. Oke, terus Dia sering cerita gimana lu, terus gimana hebatnya lu lah gitu ya. Jadi gua penasaran juga nih teman-teman buat datang ke tempat Satria. Oke? bukan Power Ranger, Bang. Iya, bukan Power Ranger. Hebat Power Ranger, Bang. Oke. Aduh, gua kayak ribet gitu sih. Tapi gini nih. Sorry sebentar. Gua mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah kasih tas gua nih. Gua tadi barusan mau jalan sini gua dikasih tas gitu. Wih, mantap. Terima kasih Bapak Bribka Ari Wahyu Pratama. Bravo, semangat tugasnya. Oke, lanjut Satria. Gue mau tanya nih, awal lu pertama nyoba, ya kan? Berarti kan awalnya nyoba dulu nih ya, nyoba sampai lu punya kayak seperti sekarang nih yang ada di sekitaran gua nih. Jadi pengen tahu gua dari awal ceritanya gimana. Nah, jadi awal gua bisa sampai ke titik ini punya yang ada di sekeliling gua ini gini Bang Nyo. Gua dapet kayak hikmah atau sebuah hidayah gitu dari Tuhan yang ada di atas. Awal mula tuh gua jadi kelas 3 sebelum gua mau UN ya. Dulu kan mau ada UN ya, tapi nggak jadi. Biasalah remaja kan nakal-nakal manja gitu kan. Nakal-nakal manja. Tapi alhamdulillah gue kagak kayak nakal seperti narkoboy atau minum-minuman keras. Lebih ke kayak pria gitu, jantan, tawuran, berantem gitu satu lawan satu. Nah gue pas zaman gue sekolah, gue berantem ceritanya Bang Nyo. Malam-malam berantem sampai gue salah satu pelopor bisa dibilang yang ngebawa gitu kan. Gue sampai ngejatuhin korban. Besokan polisi datang ke sekolah gua dan sekolah gua memutuskan untuk mengeluarkan gua dari sekolah. Itu kelas 3 mau lulus. Anjir. Itu bayangin. Lu dikit lagi selesai garis finish itu. Nah, itu dia penyesalan yang menurut gua kenangan banget gitu kan. Akhirnya nyokap gua dipanggil dong sama bokap gua. Sorry banget nih. Korbannya kenapa emang? Maksudnya gimana itu? Cacat apa gimana? Awalnya gini Bang, jadi mungkin karena dendam gitu kan. Teman sekolah gua dibacokin Bang, sampai dia koma. Gua sebagai teman sendiri, teman gua jatuh-jatuhan, gua nggak seneng dong. Kayak lebih ke remaja setia kawan gitu lah bisa dibilang. Nah akhirnya gua kayak ngedatengin nih tempat markasnya dia, dan gua udah kesetanan banget karena temen gue bisa berdarah, kenapa musuh gue enggak gitu. Ini sedikit cerita yang tapi jangan ditiru gitu. Cerita pengalaman hidup lah ya. Supaya menjadi lebih baik kan harus ada titik kejahatan yang merubah kita menjadi baik gitu. Nah terus iya, gue mau lulus, gue bete kan, nyesel gitu, kayak gue sedih, terharu. Nyokap gue dipanggil, nangis Bang Nyo. Dia nyium kaki gue, masa orang tua gue nyium kaki gue. Disitulah hati gue terbentuk, gue yang nyium kaki emak gue nangis. Sampai satu sekolah tuh ngumpul nyanyiin buat yang dikeluarin ini nih, anak-anak 3 orang ini, teman-teman gue. Di sekolah nangis. Udah gue balik nyari sekolah kan, mikir gue bisa lanjut sekolah lagi nggak nih, gue mau punya ijazah gitu, ijazah SMA. Karena udah dikit lagi ya. Dan akhirnya nyokap bokap gue ngebela-belain nyari sekolah, akhirnya gue dapet. Disitulah gue mulai berpikir gue lulus harus bisa balikin gimana caranya supaya orang tua gue tersenyum kembali gitu ngelihat keadaan. Lagi ya? Dari awal lagi ya? Gue lanjut. Oh lanjut. Tapi mengeluarkan biaya yang sangat besar gitu. Siap. This is Indonesia man. Paham lah. Siap. Yang penting ada cuannya. Nah alhamdulillah gue setelah dari situ gue dapat setelah lulus dari sekolah TK, terus gue ngembangin inovasi gue. Itu bener-bener motivasi hidup gue menurut gue. Nyokap gue nangis gini. Itu yang ngebuat gue, tekad gue semakin kuat. Gue harus jadi manusia, jadi orang yang berguna bagi keluarga gue, bisa ngebuat seneng gitu. Gue dulu boleh nyusahin, sekarang harus bisa bangkit gitu. Nah akhirnya gue jualan lah nih yang dinamakan pemulung kalau di trip tuh. Mulung, jual pakaian bekas gitu. Gue ngerintis dari modal 400.000. Dari modal 400.000 gue jualan dikit-dikit demi sedikit.
tapi gue konsisten, alhamdulillah. Karena itu hikmah dari itu kejadian yang kata waktu zaman gue sekolah, gimana caranya gue bisa ngebentuk diri gue menjadi hal yang positif dan menghasilkan sebuah inovasi dan kreativitas gue kembangin terus kan, supaya bisa jadi orang gitu. Akhirnya gue jualan dikit demi sedikit. Dengan udah berkumpulnya uang nih, ada nih Bang Nyo, cerita dikit pengalaman pet gue. Udah ngalamin duit, gue dulu dapat keuntungan 3 juta ya. 3 juta, baru pertama kali dulu anak bocah megang 3 juta mas seneng bet kan ya. Besar banget, wah gitu kan. Akhirnya ketika gue udah ngerintis mau buka toko, gue ketipu Bang Nyo. Sama si penyalur? Sama penyuplai barang, sama orang jauh lah. Nggak usah kita sebutin kotanya mana-mana. Ketipu gue malam itu juga, 15 juta gue raib. Itu uang keuntungan 3 juta kan gue olah dulu nih supaya banyak lagi kan. Jadi sampai 15. Nyampe 15, gue ketipu, udah nggak punya apa-apa. Di situ orang tua gue ngebangkitin gue. 3 hari gue gak bangun-bangun. Ibarat kata kayak udah kayak gila, otak udah stres. Udah ibaratnya mah hidup udah ya. Iya. Ya kan? Tapi disitulah sosok orang tua gue masuk, orang tua ayah gue masuk, motivasi gue. Lu baru jatuh gini sekali, lu udah cemen, bangkit lagi, naik lagi, lu bisa. Di situ gue semangat lagi Bang Nyo. Keren, Om. Semangat Om. Jadi udah gue bangkit lagi. Gue dulu punya motor, gue jual kan, buat modal lagi. Alhamdulillah dengan gue jual motor itu, rezeki gue alhamdulillah ngalir berkali-kali lipat kan. Alhamdulillah dengan niat gue, dengan tekad gue yang bulat, konsisten, karena gue mau banggain keluarga gue. Gue inget masa kelam gue kan, gue harus bisa bales masa kelam gue dengan senyuman gitu kan. Nah seiringnya berjalannya waktu Bang Nyo kan, gue udah punya penghasilan lebih. Akhirnya gue punya keberanian buat buka toko offline atau offline store kan, biar lebih ada power lagi lah. Sosok gue ini, wah gue bisa punya tokoh dari anak yang tadinya anak kelam, anak berandal gini. Gue harus bisa banggain orang tua gue gitu. Jadi ini lo ini bisa disimpulkan berjalan benar-benar pakai modal sendiri ya, maksudnya pakai benar-benar dari inian lu sendiri gitu, nggak ada sedikit pun suplaian dari orang tua gitu. Orang tua cuman bisa kayak ngedukung, ngedoain gitu kan. Karena gue mikir Bang Nyo, masa gue udah nyusahin selama gue sekolah gitu kan, masa gue mau nyusahin lagi ketika gue udah lulus sekolah. Gue harus bisa berdiri di kaki gue sendiri gitu. Tapi asli buat orang tuanya Satria, respect sih, itu keren. Jadi kayak ngebangkitin, bahasanya mungkin lu baru kerikil ya kan, maju lagi gitu ya. Yoi. Nah itu udah mulai kebentuk tuh ya, tadi udah mulai kebentuk ini nih offline store. Sudah. Udah mulai, ibaratnya udah mulai dikenal ya, udah mulai dikenal. Alhamdulillah gitu, dengan inovatif kan. Namanya anak muda kan harus kreatif terus. Harus ada belajar dari pengalaman. Ya? Jangan pengalaman diterusin kan, pengalaman kelam diterusin kelam ya. Bisa jadi. Teman-teman sekali lagi gua note ya. Kayak yang tadi Satria bilang, yang jelek-jelek nggak usah lu ikutin ya. Karena memang di sini kan kita buat ada sharing-sharing yang bagus-bagus aja lah ya. Oke lanjut, tadi offline store udah, terus gue mau nanya nih, ada gak sih kayak pengalaman yang bener-bener yang nggak bisa lu lupain sampai sekarang nih di jualan pakaian bekas di dunia thrifting ini? Yang bener-bener lu nggak bisa lupain. Ini pengalaman sih sebenarnya kayak nggak bisa dilupain, terus terharu gitu ngelihat dukungan dari orang tua. Karena apa Bang Nyo? Awal gua mulai usaha setelah gua ditipu tuh yang tadi gua cerita sebelumnya. Gua ditipu, bokap gua ngebangkitin sampai gua akhirnya konsisten. Bokap gua ngeliat tekad gua, dia nemenin tuh. Belanja lah gua ke Bandung, kemana-mana ditemenin terus. Ibarat di cover terus di belakang, di cover terus selama dia dari belakang kan. Kejadian yang paling gak gue bisa lupain, gue belanja bawa angkutan lah, ibarat mobilan gitu, mobil lah. Gue belanja bawa mobil sama bokap gue, sampai gue bingung, gue belanja kan over banyak banget sampai nggak muat. Akhirnya gue masukin mobil dan gue mau nginep tuh Bang.
kan nggak ada, maksudnya gue mau nginep di perhotelan kan, di situ hotel penuh, akhirnya gue tidur di mobil, umpel-umpel sama bokap, tidur di pakaian itu kan, di dalam mobil. Itu sih pengalaman. Parkir dulu ya. Parkir dulu di tengah jalan kan. Jadi kayak ya kompak sih, keren sih ya kalau menurut gua. Emang hotel yang lu datengin bener-bener udah nggak ada Udah full kamar. Sampai gue bingung kan, akhirnya ya udahlah ya, kita tidur di mobil aja. Asli. Yang ada aja. Di basement gitu ya. Gila asli. Ya emang enak sih ya kalau tidur di atas bal-balan gitu. Oke kan. Berarti emang udah ya lu beratnya kayak sama bokap udah kayak ibaratnya udah kayak benar-benar Kakak adik gue dibilang sama bokap gue hampir, bokap gue nggak tua-tua banget gitu, kayak anak muda banget dari penampilannya. Om, respect om. Tapi gue juga sama sih, sama bokap juga begitu ya kan. Gila, nggak ada ini, gue biasa ngerokok bareng apa bareng. Ini kan kita lagi ya semua tahu lah ya, ini lagi apa ya, PPKM nggak pernah berhenti nih, diperpanjang terus nih. Cara lu buat apa sih, buat kayak menanggulangi penjualan lu pada saat kayak gini? Dunia ini udah ada online bang, udah canggih. Itu yang online. Udah canggih. Akhirnya gue jadi ngidupin market gue udah emang dari awal udah dari online gitu. Ngidupin di live Instagram, jualan gitu. Ya. Jadi di saat mau masa PPKM, di saat Indonesia sunyi gitu, alhamdulillah tetap online ada terus buat beli nasi uduk buat besok gitu. Beli nasi uduk. Bukan nasi uduk sih. Apa tuh? Nasi gubrak. Iya, nasi gubrak Cengkareng. Kalau offline store lu gimana itu kalau lagi PPKM kayak gini? Ya tetap buka. Cuman gue kayak nggak ada target, wah harus penjualan sekian, nggak ada. Karena kan gue udah di online penjualan gue. Jadi nggak ngaruh sama marketing, nggak ngaruh sama penghasilan atau pendapatan gitu. Jadi gue offline cuman formalitas doang. Oh ini, the power of Garage-nya gitu. Ada markasnya gitu kan. Lebih mempercayai customer kita gitu bang. Kan kadang zaman sekarang online udah banyak bang penipuan kan dan segala macam. Dengan kita punya follower kayak gini, ini Garage tuh punya toko gitu kan. Nah, ini yang belum sempet gue tanya sih. Nama tempat lu tadi udah lu sebut terus tuh. Yang mana tuh? Nama tempat ini apa? Nama tempat usaha lu tadi apa? Garage Style Jakarta. Style Jakarta bro ya. Markas Garage Style gitu. Kenapa itu bisa lu namain kayak gitu? Awal mulanya gini lucu, bokap gua punya garasi mobil di sini. Garasi. Nah, gua perpaduin dong. Oh iya, gua jualan pakaian bekas sama garasi. Wah, garasi penampilan anak-anak Jakarta nih, teman gua. Ini yang kita dudukin dulu garasi. Garasi. Oh, garasi. Awalnya garasi mobil, akhirnya gua bangun, izin sama orang tua. Gitu. Ya, bukan izin dong, ya lu harus mindahin mobil bokap juga berarti. Jadi ini gitu, udah dirubah nih, udah disulap. Benar. Sama ini Gimana? Kalau di thrift ini biasanya kan suka di tempat-tempat usaha lain tuh kayak ada kayak circle gitu ya, kayak misalnya kayak bisa disebut kayak paguyuban kali ya. Paguyuban atau perkumpulan pedagang-pedagang thrift. Itu ada gak di persaingan gitu? Enggak. Circle lo. Ada grupnya, komunitasnya ada. Itu sampai seluruh Indonesia apa? Seluruh Indonesia dong. Keren sih. Keren asli, respect. Nah, kalau kayak pesaing gitu kompetitor gimana tuh? Ya ada? Gimana? Banyak banget bang. Ya? Apalagi di Jakarta gini kan. Tapi gini bang, prinsip kita jangan jadikan persaingan itu membuat mental kita lemah. Wah banyak pedagang-pedagang nih, takut barang kagak keluar. Jangan. Gimana caranya kita bisa nguasain sebuah market yang ada di Jakarta ini gitu, supaya orang berpatokan, wah ini nih garage dan garage lagi gitu. Jadi yang diinget garage aja. Betul. Gue lebih ke ide gue lebih ke gimana caranya gue nguasain market yang ada di Jakarta gitu. Ya dengan cara gue kembangin terus dari branding promosi gue, cara jualan gue, cara gue membawa suasana dalam penjualan, gimana membentuk suatu kenyamanan kepada customer kita, servis yang baik gitu.
Asli loh, gua gimana ya? Keren sih gitu ya. Maksudnya pola berpikir untuk kewirausahaannya di atas gue sih. Kalau barangnya sendiri gitu ya, barangnya sendiri. Lu dari mana itu? Dari Indonesia kah? Dari luar kah? Kalau gue sendiri sih ngambil di Indonesia, kayak di pasar-pasar pakaian bekas terdekat gitu. Langsung ngambil kayak bal-balan gitu. Tapi yang penting sih sebenarnya ya karena si kayak followers lu atau customer lu udah nyaman sih ya, bakal nyari terus ya. Nah itu gimana caranya gue ngebentuk orang yang nyari gue. Udah saatnya gue harus ngebentuk atau ngebangun market itu. Ini kan toko gue lu bisa ngeliat sendiri di tengah kampung. Yoi, asli. Ya nggak usah inilah ya, kita nggak usah muluk-muluk. Gue mau kesini pun gue nanya dulu gitu ya, ada parkir mobil gak? Karena memang masuk benar-benar masuk kampung masuk gitu. Gang, Benar. Ya teman gue cerita kemarin ada ini ya, baru ada kayak acara 17-an gitu ya, ada 17 Bajar bisa ya, dibilang Bajar. opening sale. Opening sale gila 17-an. Itu gila, men. Asli gila, gue ngeliatnya bener-bener ribut, kayak orang ribut tapi ternyata lagi berebut gitu. Itu lu sering ngadain kayak gitu gak? Itu salah satu seni thriftingnya gitu. Cakar-cakaran bisa dibilang. Oh, gitu? Itu gua itu di Indonesia hampir udah punah bang seni itu. Jadi gua berebut gitu. Gua punya pemikiran, wah gua harus ngidupin seni thrifting lagi supaya nggak punah gitu. Terus gua bikin, gua gemborin, gua goreng di Jakarta, bahkan seluruh Indonesia. Dari mana-mana datang bang ke sini. Alhamdulillah gua bentuk kan, biar orang tuh selalu ingat gitu, thrifting tuh seninya gitu, kayak perjuangan nyari cuannya nggak segampang membalikan telapak tangan, nyari barang yang gokil nggak segampang yang mereka pingin gitu. Oke, gue nangkep nih. Jangan mentang-mentang ada tokonya, lu datang beli gampang gitu ya. Berarti seninya kayak gitu ya, harus wah gila berburu. Ibarat lu mau barang mewah ya, perjuangannya kayak gitu, barang yang bisa lu jual gede lagi nih. Kalau gua kan lebih ngidupin market, gimana orang bisa, gimana orang beli ke gua bisa dijual kembali gitu bang. Gitu. Nah untuk kayak harga ya, price nih, ini versinya versi pelajar atau versi gimana nih ya kan? Gue ngeliat kayaknya rame terus gitu. Dari harga 20.000. Gila asli. Start dari harga 20.000. Gitu. Start dari harga 20.000 gila. Ya ibaratnya ya merakyat sih menurut gua sih ya. Saat gua jujur ya, kalau gua pribadi memang gua juga suka sama thrifting kayak gini. Gua nge-thrift beberapa kali lah gua pernah belanja gitu ya. Okay. Nah kalau gua nih orang nggak tahu apa-apa nih, ceritanya gua orang awam nih. Kenapa gua harus milih thrift gitu? Kenapa sih gitu kan? Padahal gua bisa belanja kemana-mana beli yang lain. Kenapa gua harus thrift? Ada gak penguatan tersendiri dari dunia thrift? Pertanyaan bagus banget nih dari lu bang. Karena apa nih? Karena barang thrift itu benar-benar punya nilai keindahan tersendiri gitu. Nah, kenapa gua bisa bilang indah nih bang? Karena gini bang, di saat orang-orang mau beli baju tapi nggak mau ada yang nyamain gitu bang. Nih nggak ada yang mau nyamain, ibarat kalau kita beli baru, orang beli ke mall, wah beli misalkan Adidas atau Nike, terus tetangganya beli juga nih Adidas, akhirnya sama nih kan. Nah jadinya kayak plagiat gitu kan. Wah punya barang apalan, nggak enak nih nyamain kan. Kalau di thrift sendiri indahnya gini bang, kita punya barang belum tentu orang lain bisa miliki barang yang sama kayak kita gitu. Limited edition gitu thrift itu. Jadi ngebentuk gitu, nggak bisa nyamain. Misalkan gue punya nih kayak yang gue punya kayak yang lu pakai, lu mau beli yang kayak gini, lu nggak susah gitu nyarinya gitu ya. Kalau di thrift itu indahnya ya begitu, nggak jarang ada yang nyamain atau susah lah buat nyamain gitu, buat beli barang yang sama gitu. Gitu indahnya thrift. Ya menghindari kayak plagiat ya, kayak nggak ada yang nyamain kayak gitu. Lu limited edition belum pakai. Betul. Kalau barang baru kan di mana-mana juga ada kan. Kalau sama-sama, wih kapelan. Kalau barang thrift tuh indahnya gitu, jarang bisa disamain gitu, sulit. Gitu nilai. Gitu teman-teman. Ya keindahan dalam
menguasai atau menjalankan usaha thrifting ini kayak gitu. Jadi kalian itu kalau udah pakai ini ya udah lu benar-benar lenggang-lenggang aja karena lu nggak ada lagi yang punya. Gitu gak sih? Sulit didapati, Sulit didapati. untuk mendapat yang sama kayak kita gitu. Tapi bukannya ini sorry. Gimana Bang Nyo? Kalau masalah harga kan udah pasti mahalan yang baru dong ya. Setuju gak? Setuju banget. Setuju ya bakal yang baru ya. Maksud gue gini loh, kalau gue orang awam nih, gue sebenarnya punya uang nih gitu. Gimana? Kenapa gue harus misalnya ke kiri ini ke thrifting, gue ke kanan ini ke mall ya? Kenapa gue harus ke kiri gitu kan? Padahal gue punya uang buat ke mall gitu. Apakah kualitas sama atau keindahan tadi udah lebih bilang ya kan? Karena trip gini Bang Nyo, karena trip ini juga artinya kehematan gitu. Lebih kuncinya ya kan? Lebih menghemat. Ente misalkan ente beli Adidas ke mall harga udah 1 juta retailnya. Sedangkan di second berapa Bang Nyo? Lebih menghemat uang, cepet sampai 200.000 doang. Makanya orang pada beralih lah bisa ke trip. Juga dengan harga baru lu bisa dapat di trip ini bisa dapat banyak ya. Istilah kasar gini Bang, walaupun barang trip ini dibilang bekas ya, tapi kagak murahan Bang. Punya nilai yang wah banget gitu. Kondisi masih oke, masih mulus. Tinggal kita gosok, tinggal kita laundry. Orang mana tahu kita beli bekas kan gitu. Yang penting brandnya Adidas gitu, Nike. Tapi ori dong ya. Ori dong. Tapi gini Bang Nyo, di trip tuh nggak selalunya ori gitu. Pasti ada yang fake. Yang penting selagi kita sebagai penjual jujur ini menjelaskan barang palsu atau fake atau ori gitu kan, kita jelasin jujur. Is oke aja gitu. Ada akad deal-dealan, nggak merasa dirugikan pembeli, nggak ada salahnya. Gak lagi amanah coy. Ya gila gak lagi amanah. Alhamdulillah lah. Gila, keren. Berarti ya gue kayaknya tetep di trip aja nih ya gitu ya gue. Karena memang asik lah gabung. Iya. Jualan pakaian bekas. Saat kalau gue gini sih mikirnya. Gimana barang Bang? Baru, barang second nih ya. Kalau udah dicuci sama aja men. Iya gak sih? Betul, men. Iya, jadi lu beli juta-jutaan gitu di sini gue bisa dapat ratusan ribu, tapi pas udah cuci ya sama aja sih sebenarnya kalau kata gue ya gitu. Tapi tergantung selera teman-teman sih. Gitu. Betul. Kita ambil positif ya, jangan gara-gara wah ada anak trip, ada anak baru nih. Wah lu anak trip biasa pakaian lu bekas-bekas, jangan kayak gitu. Kita lebih ke respect aja ya kan. Kita emang maksudnya walaupun kita pedagang bekas, kita menghargai kayak kita memakai produk lokal gitu. Nggak boleh ada senggol-senggolan lah. Lebih kita ke respect aja gitu. Kita sesama pejuang nasi uduk. Peace man. Betul. Jangan senggol-senggolan lah ya. Jangan zaman ya kan. Sat nih. Gimana Bang Nyo? Gue ini agak-agak gimana ya? Dengan usia lu yang sekarang nih ya kan. Oke. Kehitung ya masih berondong men. Asik. Berondong. Masih belia ya kan. Masih gemoy gitu ya, asik gemoy. Lu nggak ngiri sama teman-teman sejawat lu ya kan, teman-teman seusia lu yang sekarang lagi suka main motor lah, masih suka berantem, masih suka main cewek gitu. Gini Bang Nyo, gue kenapa harus ngiri? Karena bandel gue udah duluan. Asik. Bandel gue udah ibarat udah nyemplung udah dari awal gue sekolah. Ngapain gue iri kan? Ini udah waktunya gue harus bisa jadi orang gitu. Ya kalau menurut gue sih Indonesia ya, jangan Jakarta deh. Indonesia nih harus banyak-banyak orang kayak Satria, karena suka nggak suka atau gimana ya, dia menciptakan lapangan kerja, bener gak sih? Udah ada yang kerja malu ya? Alhamdulillah. Teman di sekitar gue, tetangga di sekitar gue gitu. Udah. Iya, keren. Berapa orang Sat? 4 orang untuk saat ini. Kan baru gue ngomong gitu kan, karena ya pasti nggak mungkin dia jalanin sendiri gitu ya. Mati kita Pak. Iya. Gempor. Nah, ya kan emang harus ada yang bantu. Dan dia punya atau menciptakan lapangan kerja buat temen-temennya. Bicara thrifting ini atau usaha lu ini, satu pencapaian yang lu plan dari dulu tuh udah kesampaian apa belum? Alhamdulillah dikit demi sedikit Bang Nyo. Dulu tapi jadi udah ada. Dulu gini Bang Nyo, gua kan dulu jual Vespa, gimana caranya gue beli lagi gitu kan.
terus bisa ngasih orang tua gitu kan dikit-dikit gitu. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Pencapaian udah hampir semuanya tercapai gitu. Tinggal punya bini nih Bang. Wih, gila ini dia nih. Tapi masih lama sih, masih 18 ke 19 gitu. Teman-teman, khususnya yang tadi yang gue bilang ya, buat ciwi-ciwi asik. Nih sebelah gue nih, wih, gila, ya. Cewek siapa sekarang? Cewek. Iya. Ada gak? Ada gak? Baru galau Bang Nyo. Baru galau. Ah serius, yang bener dong. Serius. Masa? Bisa-bisanya gitu Bang Nyo. Iya kenapa? Santai. Iya gitu. Iya. Tapi untung alhamdulillah gitu Bang Nyo. Antara cinta dengan usaha nggak gue jadiin satu. Jadi gue galau boleh galau, tapi di percintaan. Tapi untuk di bisnis nggak boleh, bisnis gue keganggu bro. Woi. Tapi tar dulu dong. Gimana tuh? Itu orang mana itu? Orang Jakarta juga apa gimana? Kagak Bang Nyo, orang jauh dah Orang pokoknya. jauh. Bukan Jakarta, di luar kota. Kakak yang di sana asik. Nakal. Nakal dia. Bisa-bisanya selingkuhin gua. Wah gila. Diselingkuhin gua Bang Nyo, lu kira diapain gua? Dia ngomong sendiri kan ya. Wah kacau dah, kacau. Orang kayak Satria malah diselingkuhin. Oke, terakhir di dunia thrifting ini menurut kacamata Satria ya, menurut pandangan Satria ini untuk jenjang ke depannya seperti apa sih gitu ya? Menjanjikan kah atau gimana kah? Karena apakah lu bakal bergelantungan terus di dunia kayak gini atau gimana buat ke depannya? Buat kedepannya gini Bang Nyo, menurut gua sih ya kayak bisnis trip ini paling menjanjikan Bang Nyo gitu. Tapi gua ada planning kayak kedepannya gua bakal ada bisnis lagi gitu, dan bahkan mau gua kerjain gitu dalam waktu cepat ini alhamdulillah. Jadi bukan cuman thrifting yang gua punya, gua mau buka kopi Bang Nyo di daerah Bogor gitu. Jadi gini Bang Nyo, istimewanya gini, kalau kopi doang nih Bang Nyo. Kalau gua paduin antara kopi sama thrifting gitu. Garage ada di Bogor. Ada di Bogor. Garage ada di Bogor. Siap-siap buat teman-teman yang ada di Bogor nih kebetulan. Coming soon teman-teman gitu. Kebetulan teman-teman yang ada di Ceker ya, banyak orang Bogornya gitu kan. Wih, mantap. Di Garage ada di Bogor nih. Mantap. Jadi buat ke depan lu bakal kayak inovasi juga ya. Inovasi lagi ya. Jadi nggak satu jalan aja gitu ya. Nggak satu titik doang gitu. Gitu. Mantap. Dan satu lagi Bang Nyo, Ya, di bisnis trip juga kita harus ngembangin terus ide-ide baru karena banyak Bang Nyo. Gue sedihnya gini, pedagang teman gue yang udah berjuang sama-sama gue dari awal gitu, dia udah pada punah gara-gara penjualan sepi, penjualan turun, gak laku-laku. Dia ngeluh Bang Nyo, dan akhirnya dia memutuskan udah nggak di dunia trip gitu. Sayang sekali sih, padahal gimana ya, kita sebagai manusia atau anak muda yang masih otak segar gitu, kenapa masih fresh gitu, harusnya kan tingkatin lagi, kembangin lagi ide-ide baru. Emang yang paling sulit itu bisnis bertahan sih Bang. Survive-nya ya. Paling sulit bertahan. Tapi kalau kita punya niat, insya Allah gimana inovasi kita ngebentuk market kita rame kembali gitu, jadi pacuan orang-orang gitu. Intinya kita biar bisa dilihat dulu deh, biar bisa dilihat dulu bahwa itu ada garage, baru mereka bisa menilai itu garage seperti ini dan mereka pelan-pelan mengikuti gitu. Dan dunia trip ini bermunculan terus Bang Nyo, kayak pedagang yang udah jualan trip terus punah, muncul lagi pedagang-pedagang baru gitu. Jadi kayak trip wah menjanjikan banget gitu. Makanya gue punya inovasi, gue mau buka mau turun ke kuliner gitu, dengan gue paduin antara kopi shop sama thrifting gitu Bang Nyo. Lebih mantap asli, value-nya lebih dalam lagi gitu kan. Lu belanja capek pasti ngopi, lu ngopi ngeliat barang-barang enak pasti jajan barangnya. Benar. Tapi jangan lupa juga sih ya undang-undang kita ya. Pasti dong. Pasti Bang Nyo, wajib datang. Iya, wajib datang. Untuk teman-teman, ini baru kali ini ya, gua baru kali ini benar-benar kayak bukannya gua nganggap Satria ini lebih muda dari gua harus kayak gimana, enggak. Kayak gua lebih ke dipecut kayak ayolah lu bisa kayak kegali gitu ya. Ini luar biasa sih gua respect. Lebih ke sharing aja kita. Gila nih, keren asli. Nah, ini untuk teman-teman Ceker
kira-kira ada gak yang mau disampaikan gitu ya? Ada. Mungkin nanti bisa mengikuti jejak Satria gitu. Siap. Jadi gini Bang Nyo, buat teman-teman atau bro-bro atau muda-mudi yang ada di sana, kesempatan tidak datang 2 kali, tetapi kesempatan datang kepada siapapun yang tidak pernah berhenti mencoba. Dan satu lagi nih yang perlu lo ingat, jangan pernah takut buat nyoba apalagi nyerah. Semua orang berhak berkembang. Gitu Bang Nyo. Gile. Kalau buat teman-teman kayak newbie nih, misalnya gue pulang dari sini, gue mikir, gue pengen kayak Satria, gue mau mulai nih gitu kan, gue mulai dari yang ratusan ribu dulu gitu. Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang baru mulai rifting ini? Ya intinya giat, niat, konsisten gitu aja. Sama mungkin ide-ide ya. Selalu inovatif aja, kreativitas kita kembangin. Jangan diem doang. Gimana mau laku bareng kita kalau diem aja gitu kan? Harus ada inovasi, didukung dengan tekad kita, niat kita. Insya Allah kalau kita senang sama pekerjaan yang kita jalanin, insya Allah jalannya lancar gitu. Tapi kali aja nih nanti ada nih teman-teman yang ibaratnya kayak nanya langsung ke Satria gitu, open ya, buat sharing langsung gitu ya. Pokoknya garage open, kita nggak pernah mandang mau itu bos besar, mau itu pedagang cangcimen, semua sama gitu. Karena gue gini, Bang Nyo, gue bukan merasa gue udah di atas atau di apa. Gue pernah ngerasain titik dimana gue nol banget gitu. Jadi gue lebih ke, gue harus walaupun ibarat kata misalkan kata gue udah di atas, gue harus selalu memandang ke bawah biar kita nggak sombong, Bang Nyo. Itu menurut gue suatu kunci pembisnis sih. Jadi ketika lu udah di atas tapi lu terus mandang ke bawah, insya Allah gitu bakal berkembang terus, rezeki lu lancar terus gitu kan. Nggak pernah lupa gitu sama perjalanan ya, kita. Panjang umur silaturahmi, panjang umur persekenan. Kalau quotes dari gua, dari pertama gua ngobrol sama Satria ya sampai mendekati akhir nih, cuman kayak gini sih, lu menjadi sukses itu lu nggak usah harus nunggu lu dewasa dulu gitu ya, karena sebenarnya lu bisa pada saat lu benar-benar sebelum lu dewasa pun lu sebenarnya udah bisa buat kayak ngegali potensi lu buat berusaha sampai lu sukses seperti Satria ini. Benar ya Satria? Betul. Iya, jadi lu mau sukses nggak ada batasan usia. Betul. Kenapa nggak dari muda lu sukses? Ketika lu tua tinggal nikmatin hari tua lu. Gitu. Jangan malah mikir kita masih foya-foya, seneng-seneng nongkrong. Udah lewatin itu semua, udah kelewat lah ibarat kata. Kita harus menjadikan diri lebih ke yang lebih oke lagi, baik lagi, worth it lagi. Harus lebih happy dengan menghasilkan cuan gitu. Cuan for life. Dari tadi nih, gua hampir lupa banget nih gua nanya nih. Apa tuh Bang Nyo? Teman-teman ceker, kasih tahu dong. Nih lokasi ada di mana nih? Yeah. Nah jadi buat teman-teman ceker, buat kalian yang mau tahu lokasi store Geret tuh ada di Jalan Pulau Nangka, RT 14 RW 02, Jakarta Barat, Cengkareng. Jadi ada di Cengkareng ya guys ya, di Jakarta Barat. Nanti gue tulis di bawah ya. Nah kalau ada yang mau kepoin IG lu gitu atau gimana, boleh. Oke, teman-teman ceker lu boleh buat lu yang mau kepo boleh follow geretstel_Jakarta. Jakarta. Jakarta. JKT. Lu kepoin langsung di situ. Lu lihat deh, asli. Ngetop deh. Kagak. Oke Satria, nih aduh mantep banget sih nih menurut gua, ya bener-bener apa ya, kayak ya inspiratif lah gitu ya, buat kayak ngebangun energi buat nyoba sesuatu yang sebenarnya kita punya nih, tapi kita takut gitu ya buat ngelakuinnya. Nah mungkin ya, itu juga gini Bang, gimana? Kita punya duit banyak, tapi kalau kita nggak punya mental yang fighter, keberanian yang tinggi, nggak ada hasil Bang Nyo. Tuh dia. Lu punya duit banyak, ya kan percuma gitu kan, habis gitu aja udah. Gini nih. Betul. Ngapain tuh begitu? Gua nggak tahu. Sultan men, ya kan. Tapi lu nggak ada hasil ya percuma sih kalau menurut gua gitu ya. Oke Satria, waduh nih makasih banyak nih ya. Gua udah disambut dengan baik di store-nya Gerek ya. Jadi ya
terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama Bang Nyo udah Wah. datang juga kemari ke markas atau gubuk kecil Garage nih. Iya, kayaknya asli. Dia bener-bener kayak perenam. Makasih banyak sekali lagi. Sukses terus buat Satria. Amin, sukses juga Bang Nyo. Salam untuk orang tua ya, bokap nyokap terutama Siap. bokap, om, respect om ya. Terima kasih udah nemenin Satria saat bener-bener lagi ya, jomplang ya kan gitu kan. Keren sih kalau kata gue, champion udah pokoknya sih. Terima kasih banyak ya teman-teman ceker. Ya terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis ya. Banyak banget nih, bisa gue bilang isinya daging semua sih gitu ya. Jadi kayak lu kepecut lah, gue kepecut gitu kan, buat ayo lah bangkit ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman ceker. Jangan lupa buat saksikan terus video-video selanjutnya. Yang belum nonton video sebelum ini bisa tengok langsung ke video sebelumnya, ada nanti gue lampirkan juga di bawah. Sehat selalu, jaga kesehatan, peace.